Jadi IKN itu harus menjual berapa? Gitu. Ya. Jadi tidak ada tidak harus kita berpatokan saya harus jual harga ini, kemasannya ini sebagainya gitu. Nah, yang kedua masalah Indomaret dan sebagainya. Itu bisa mempunyai daya saing baik di pasar domestik maupun pasar global. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 10 November Pak Koje, 10 November kemarin kita memberangkatkan kurang lebih sekitar 10 kabupaten produk-produk yang teman-teman UKM semua itu ke Turki, dan saya ini masih dalam tahap proses mulai dilakukan pembinaan Pak ya. Kita akan buat grup, nanti kita lanjutkan dengan beberapa pembinaan yang bagaimana supaya produk ini bisa menjadi hit silent marketing di sana, kan gitu. Oke, ini saya judulkan transformation for next level. Jadi mungkin bisa sedikit menggambarkan, ada sedikit kisah cerita juga dari kami sendiri. Next. Oke. Tantangan dalam proses transformasi itu ada 4. Yang pertama itu tentang mindset, kemudian wawasan dan pengetahuan, motivasi, semangat dan kemampuan biaya. Nah, dari mindset ini teman-teman semuanya sebaiknya mulai dari sekarang. Itu sudah mempunyai pola pikir yang visioner. Pola pikir visioner yang seperti apa? Yaitu pola pikir yang punya pemikiran teknis, yaitu jangka pendek, kemudian pemikiran secara menengah atau jangka menengah, istilahnya kita bilang strategis, dan yang terakhir adalah punya pikiran yang ideologis atau jangka panjang. Silakan Bapak Ibu catat, tulis. Dalam tahun 2022 produk saya harus apa? Itu jangka pendek. Kemudian wilayah pemasarannya kemana dan lain-lain. Kemudian secara strategisnya bisa jadi sampai 3 tahun. Apa yang harus saya lakukan di tahun berarti 2022, berarti 2025 itu akan apa dengan usaha saya. Kemudian yang terakhir ada ideologis. Ini kalau kita bicara produk hubungannya sama brand. Bagaimana merek saya, produk bukan hanya sekedar produk, tapi merek saya itu bisa dikenal oleh konsumen baik di pasar, terutama di pasar domestik dan sebagainya. Nanti interaktif aja, mungkin nanti mengalir dari teman-teman AMJ, mengalir pengalaman mereka. Kemudian nanti langsung kalau ada kasus langsung ditanggapin sama teman-teman ya, biar forum ini bisa hidup ya. Jadi jangan sampai menunggu penjelasannya selesai, teman-teman hanya mendengarkan, tidak ada reaksi. Nanti ketika ada hal menarik silakan langsung memberikan jawaban, sanggahan atau pertanyaan atau mungkin saran dari teman-teman dan lainnya, bisa saling sharing gitu. Sudah bisa Robin? Lebih. Ya silakan Bang Jack nih aslinya mana? Orang Madura kayaknya nih, orang Pamekasan. Ya, Bang Jack, namanya Jack. Ya silakan Bang Jack. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk aja karena di belakang tadi saya berdiri terus. Ada waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidni
bagi yang belum kenal, nama saya Jack, nama KTP saya Ismail Idris. Jack dari mana, Pak? Pertama adalah 30% konsumen itu tertarik dengan produk kita. Amin. Jadi jenengan tertarik dengan saya itu 30%. Nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu ini nanti di belakang tanya, itu berarti 50% jenengan sudah tertarik dengan saya. Selanjutnya terserah Anda. Saya mulai, mungkin waktu yang sudah mengejar kita. Langsung aja, kami dari Asosiasi Makanan Minuman Jawa Timur, tapi kita tidak bicara tentang asosiasi, kita multi produk. Kesepakatan aja dulu. Saya ingin tanya, jenengan kalau ditanya seseorang, pemerintah ataupun siapa, apakah Anda seorang UKM? Jawabannya apa? Ya. Ya. Kemudian perasaannya Anda apa? Jenengan dikatakan UKM? Pengusaha, Pak. Pengusaha. Pengusaha. Tapi mindset yang bertanya, jenengan itu di levelnya menengah ke bawah. Jujur, saya pernah kerja di kantor perbankan 13 tahun, kemudian di Sarung Pokpan itu 3 tahun. Saya mendengar kata UKM, dalam hati saya, jenengan produknya itu menengah ke bawah. Karena bahasa UKM, kita sepakat. Seperti pemimpin dari OKOC, Bapak Sandiaga Uno, sebetulnya sepakat sekarang kita menyebut diri kita bukan UKM, tapi pelaku e-craft. Karena di sana ada 17 item, semua produk sudah ada, termasuk mamin, ada craft. Jadi setuju tidak kita sebut kita ini bukan UKM, tapi pelaku e-craft, ekonomi kreatif. Biar mental kita ini betul-betul apa ya, pengusaha. Setuju ya? Pelaku iklan. Nah, kenapa kalau sampai Bapak Ibu ini sudah mentalnya merasa UKM, yang kita pikirkan adalah pembicara kita. Contoh paling banyak kalau sudah, maaf Pak Irwan, saya sebut pemerintah, tapi bukan Pak Irwan. Di saat orang pemerintah bilang UKM, hati saya itu kayak diremehkan. Jadi kita sepakat, kita sebut sebagai e-craft. Kasus seperti studi kasus seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi nyata. Kebetulan saya tahun 2019 dapat pesanan dari gubernur sebanyak 33.000 bis untuk acara 17 Agustus. Kenyataannya setelah disodori dengan harga produk itu nggak nutup dengan harga yang kita pasarkan hari ini. Tawarannya sangat disesuaikan dengan anggaran pemerintah. Kita sebagai pelaku e-craft harus menyesuaikan. Jangan idealis dengan produk Anda. Contoh, di sini yang terlihat teri crispy. Saya nggak tahu siapa yang punya. Laku mungkin 1 tahun habis 2.000. Habis. Jika habis dalam waktu setengah tahun, jenengan mau? Mau jual kemasannya dengan perjanjian, dan itu sudah saya alami. Kenapa? Setiap konsumen atau buyer itu kadang-kadang mempunyai produk produsen lain yang ingin kemasannya, mungkin kemasannya beliau jelek, tapi isinya enak. Nah, di saat ada yang kemasannya bagus, oh bukan ini, bukan. Ada kemasan ada kemasan bagus, tapi isinya kurang memuaskan konsumen. Kalau saya pribadi, saya jual dengan perjanjian, itu intinya. Jangan perlu uang atau perlu merek. Uang. No, sudah tahu. Ya dong.
Cukup 2 itu aja karena kita dikejar oleh waktu. Jadi hilangkan mindset egois tentang produk. Yang kedua, karena yang dikejar ini adalah uang, monggo dengan persyaratan tertentu. Hablum minallahnya dapat, hablum minan nasnya dapat. Sekian dari saya pembukaan. Kemudian intinya di sini. Kenalkan Pak Dedi Kremus. Beliau adalah Sekretaris Umum Jawa Timur dari AMJ. Produknya sudah menurut saya sih sudah melalang buana di Indonesia, terutama di pasaran metik kalau mobil. Nah, tepuk tangan dulu untuk Mas Dedi Kremus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka aja itu. Jadi customer itu memang tidak semuanya kita bisa puaskan, tapi setidaknya sebagai besar customer itu maunya seperti apa kita harus tahu. Caranya mulai dari saudara kita tanyain enak enggak. Jadi nomor 1 itu enak dulu Pak. Branding nomor 13 bagi saya. Enak dulu. Kalau sudah enak itu cuannya ada. Pasti ada repeat order. Jadi kita tidak maksakan, oh ini produk saya kenapa tak laku. Tapi sebenarnya ada masalah lain. Cuman bukan orang ngomong ini gak enak, tapi dia karena kenal gitu. Jadi mungkin lewat tanya saudara, paling nggak 10 orang gitu. Perbaiki resep dulu nomor 1. Tips dari saya itu. Next Pak. Nah, nanti kalau sudah dicoba jualan itu kan bazar. Aku nggak ngetes branding nomor 2 sekian dulu, karena kita cari uangnya dulu, jalan nggak ini, laku nggak, masih di event bazar pameran. Nanti kalau sudah bisa laku, bisa kirim di toko oleh-oleh. Nanti kalau sudah next berikutnya baru ke retail. Jadi bisa dibolak-balik tergantung mana yang rezekinya datang duluan. Gitu. Next Pak. Kalau online kita nggak bisa 100% bahwa nanti 100 produk kita bisa di online, tapi setidaknya kita bisa tahu bahwa melihat produk lain yang di online. Tujuannya itu Bu, sebenarnya. Jadi kita riset pasar. Di online itu awalnya riset pasar. Saya lihat sih kompetitor saya yang di Sampang ini yang nanti ongkirnya free siapa ya? Gitu. Yang produknya misalkan brownies, saya cek di online Shopee, brownies Sampang, sing metu sopo? Polaris. Tak beli Bu. Ini kok enak ya, pokoknya aku selalu enak ke pasar. Itu perlu ada trik juga nanti di online. Bisa saya pancing dulu, suruh temanku beli biar penjualannya naik, nanti naik lagi ratingnya. Itu ada trik, namanya Shopee digital marketing. Nah, itu contohnya. Facebook juga ada cara-caranya. Caranya Facebook sendiri, caranya Instagram sendiri, caranya WA group sendiri, caranya online marketplace juga sendiri kayak Shopee. Next Pak. Nah, ini yang penting nomor 1. Karena kita dapat informasi orang lain itu enak nggak produk kita. Kadang kita merasa ya wah Bu, saya paling enak, gitu kan? Wah enak ini enak banget kok. Nah itu biasanya saya tes dulu ya pengalaman saya. Mohon maaf Bu, saya bukan mengajari, tapi ini saya ceritakan yang terjadi. Contoh kremus itu, nama yang ke-7. Itu sempat namanya, mohon maaf, ini bau. Kaget kan? Tapi saya bahasa, laris loh, gara-gara nama. Tapi kan mohon maaf ya, karena saya orang luar dari Sumatera, istri saya orang Jawa. Oh, nggak masalah gitu. Tapi orang ketawa, beli. Tetap aja kalau nggak enak nggak dibeli lagi. Ada yang bilang enak ya dibeli lagi. Intinya enak. Jadi nanti sebagai prosesnya Bu, cari nama itu sambil jalan. Jadi nanti bisa dari teman-teman dapat informasi, terus perbaikan sampai ya kita perbaikan resep namanya sampai benar-benar enak. Kalau sudah enak 10-20 orang boleh Bu Pedi. Ada yang rumahnya di Tambelangan itu 2 jam dari sini ke Serese itu 2 jam. Kalau mau cuma
ngecek produk yang cuma 4 biji dalam satu toko itu, aduh Bu, saya capek Bu katanya gitu. Dan dia harus kirim ke toko-toko itu susah gitu loh. Jadi akhirnya mereka terlalu dibiarin lah, ya wes lah gitu katanya. Kami dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang menutup secara resmi kegiatan pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita foto-foto bersama dengan memakai seragam field trip. Ayo, anggap aja ini di Bali. Yuk. Sahabat-sahabat, usai sudah acara pemberian materi pada pertemuan gathering kemitraan IKM Kabupaten Sampang yang diadakan oleh Diskopendak Sampang melalui bidang perindustrian begitu. Jadi baik sahabat-sahabat, mungkin untuk video kali ini saya sudahin dulu. Sampai bertemu di video saya selanjutnya, dan jangan lupa dibantu dengan cara di like, subscribe, komen, dan sebarkan ke sahabat-sahabat yang lain supaya BEM Channel semakin membuming di Indonesia Raya begitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.